Siapa sangka gudang garam, perusahaan rokok legendaris sekarang justru nyaris bangkrut. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Oke, mari kita bahas chapter by chapter ya. PT Gudang Garam Tbk pernah menjadi simbol kejayaan industri rokok kretek nasional. Didirikan pada 1958 di Kediri, perusahaan ini tumbuh menjadi salah satu pemain terbesar di Asia Tenggara. Produk andalannya adalah terutama di segmen sigaret kretek mesin, menguasai pasar domestik dengan merek-merek kuat seperti Surya dan GG Mild. Di masa jayanya, Gudang Garam mencatat laba bersih puluhan triliun setiap tahunnya, dan sahamnya menjadi andalan di portofolio para investor. Namun perubahan mulai terasa ketika pemerintah mulai memperketat regulasi terhadap industri tembakau. Kenaikan tarif cukai rokok secara bertahap menjadi beban berat yang tidak bisa dihindari. Sejak awal tahun 2020-an, Gudang Garam mulai menghadapi tantangan baru yang menggerus stabilitas bisnisnya. Dari posisi sebagai penguasa pasar, Gudang Garam mulai terdesak oleh kondisi ekonomi, kebijakan fiskal, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Kunci utama dari kemunduran kinerja Gudang Garam adalah kenaikan cukai rokok yang berlangsung hampir selama setahun. Kunci utama dari kemunduran kinerja Gudang Garam adalah kenaikan cukai rokok yang berlangsung hampir setiap tahun. Pada tahun 2024, beban cukai perusahaan mencapai 74 triliun atau sekitar 90% dari pendapatan. Ini membuat margin keuntungan perusahaan tertekan hebat. Karena menaikkan harga jual terlalu tinggi bisa menyebabkan penurunan jumlah pembeli, terutama dari kalangan menengah ke bawah yang menjadi konsumen utama rokok kretek. Bagi yang nggak tahu, gue jelasin dulu apa itu rokok kretek dan apa itu rokok filter. Jadi, ada dua jenis rokok, ada yang kretek dan ada yang filter. Jenis rokok kretek biasanya hampir semua bagian rokoknya mengandung tembakau, jadi 90% lah tembakau. Sedangkan buat rokok filter, yang bagian buat ngisapnya itu ada filternya yang putih-putih itu loh guys. Oke, lanjut. Nah, di saat bersamaan muncul gelombang perubahan sosial dan gaya hidup. Kesadaran akan kesehatan meningkat, kampanye anti merokok makin masif, dan alternatif seperti vape mulai digemari kalangan muda. Tak hanya itu, perokok juga mulai beralih ke rokok ilegal yang jauh lebih murah karena bebas cukai. Bagi yang rokok pasti udah tahulah mereknya, soalnya di daerahku juga banyak yang ilegal. Ini menyebabkan rokok legal seperti yang diproduksi di Gudang Garam kehilangan sebagian besar pasarnya. Dalam laporan berbagai media dan analis, rokok ilegal disebut menjadi ancaman yang tak bisa diabaikan. Pada tahun 2024 menjadi pukulan besar. Laba bersih Gudang Garam anjlok dari 5,3 triliun di tahun sebelumnya menjadi hanya 981 miliar, turun sekitar 80% lebih. Omset juga menyusut tajam hingga 17%, dari 119 triliun menjadi 99 triliun. Ini menjadi titik terendah dalam sejarah perusahaan modern Gudang Garam. Margin laba kotor dan laba bersih merosot drastis, meskipun perusahaan sudah melakukan efisiensi besar-besaran di sisi operasional. Di pasar modal, harga saham GGRM terus melemah, dari 90 ribuan jadi cuma 9 ribuan aja per lembar saham, yang menyusutnya sekitar 90%-an. Sentimen negatif mendominasi, dan banyak investor mulai menarik dana mereka. Di forum-forum publik seperti Reddit dan media sosial, banyak yang menyebut Gudang Garam sebagai contoh nyata perusahaan besar yang sedang tersedak oleh tekanan regulasi dan gagal beradaptasi dengan cepat. Dalam menghadapi tekanan yang berat ini, Gudang Garam mulai melangkah keluar dari zona nyamannya. Salah satu langkah besar adalah diversifikasi bisnis ke sektor infrastruktur. Mereka membangun Bandara Dohok Kediri dan terlibat dalam proyek jalan tol. Investasi yang senilai ratusan juta dolar yang menjadi bukti komitmen untuk mencari sumber pendapatan baru di luar rokok. Di sisi internal, manajemen berfokus pada efisiensi biaya produksi, pengendalian OPEX, serta membatasi anggaran promosi. Perusahaan juga mulai mempertimbangkan langkah masuk ke segmen produk tembakau alternatif. Meskipun hingga kini belum ada peluncuran produk besar yang bisa menyaingi penetrasi pasar rokok konvensional. Dari sisi keuangan, secara teknikal Gudang Garam belum bangkrut guys. Rasio utang terhadap ekuitas relatif rendah, sekitar 14%, dan perusahaan memiliki arus kas yang masih terkendali. Bahkan dalam sistem pemeringkatan finansial Obermatt, GGRM mendapat skor 99 dari 100 dalam stabilitas finansial. Ini menunjukkan bahwa meski laba merosot,
fundamental keuangannya belum runtuh total, guys. Nah, sekarang gudang garam berada di persimpangan. Satu sisi adalah gempuran regulasi, perubahan preferensi konsumen, dan persaingan dengan rokok ilegal membuat masa depan bisnis tembakau semakin berat. Di sisi lain, perusahaan masih memiliki aset besar, infrastruktur yang kuat, dan peluang untuk bangkit lewat diversifikasi serta inovasi produk. Analisis pasar saham terbagi dalam pandangan mereka. Mirai Asset memberi rekomendasi accumulate dengan target harga 18.875, mengindikasikan harapan akan pemulihan. Namun, beberapa analisis lain seperti Sinarmas dan Ciptadana memberi rating netral hingga reduce, yang mencerminkan ketidakpastian yang tinggi. Masa depan gudang garam akan sangat ditentukan oleh dua faktor kunci, seperti kemampuan adaptasi terhadap kebijakan fiskal dan inovasi produk yang menjawab pasar baru. Nah, jika keduanya bisa dijalankan secara strategis, gudang garam bisa kembali menjadi pemain utama. Tapi jika tidak, perlahan tapi pasti perusahaan ini bisa benar-benar masuk ke fase kemunduran yang sulit diselamatkan, guys. Nah, gimana guys menurut kalian soal isu tentang gudang garam ini, guys? Kalau kalian suka video yang kayak gini, jangan lupa like dan subscribe ya. Bye-bye.